Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Saintis, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Hasna Iza Lutfia dari bidang penalaran BEM FMIPA UNY 2024. Saya ucapkan selamat datang di program Science Talk Hashtag 2 kali ini. Nah, pada program Sains kali ini kita akan membahas mengenai pohon cair. Nah, tentunya saya tidak sendiri. Saya dibersamai oleh beliau yang sangat hebat ini, salah satu dosen biologi yang mengajar di FMIPA UNY tercinta ini. Nah, beliau adalah Ibu Nur Aini Arianti, PhD. Iya, Nah, untuk itu mungkin gimana Ibu kabarnya kali ini? alhamdulillah baik. Gimana Alhamdulillah. kabarnya? Kalau untuk kesibukannya selain mengajar, Bu? Sibukan selain mengajar, mengurusi mahasiswa. Kebetulan saya tahun ini adalah koordinator kemahasiswaan di FMIPA. Jadi semua kegiatan mahasiswa saya urusi. Kalian saya urusi, teman-teman kalian saya urusi gitu. Ya, itu aja sih kesibukannya. Baik, terima kasih ya Bu sudah hadir dalam program Saito kali ini di tengah kesibukan Ibu yang sangat padat. Mungkin langsung saja Ibu kita Boleh, masuk ke boleh. Iya. pembahasan. Baik, untuk pertanyaan pertama ini ya Bu, mungkin dari apa sih pohon cair ini? Jadi ya sebenarnya pohon cair itu istilah yang apa ya? Bukan bakunya gitu. Kalau istilah bakunya itu namanya algae tree. Ada satu lagi namanya algae thorium kalau tidak salah ya. Jadi sama-sama memanfaatkan alga ya, sebagai penghasil CO2. Nah, kalau pohon cair mungkin karena bentuknya cair ya kan ada di kotak gitu ya. Kemudian itu bisa menggantikan fungsi pohon yang menghasilkan CO2. Kalau kamu masih ingat bahwa pada proses fotosintesis itu kan salah satu hasil sampingannya adalah CO2 yang dikeluarkan lewat stomata, kemudian bisa kita nikmati gitu. Nah, alga juga seperti itu. Bahkan ada salah satu paper yang menyebutkan bahwa 50% hasil oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis itu disumbangkan oleh alga. Jadi kan meskipun pohon kita banyak, tetapi alga yang ada di perairan itu kan juga banyak. Nah, itu menyumbangkan banyak sekali oksigen juga. Sehingga alga tree atau apa tadi istilahnya pohon cair itu menjadi salah satu solusi ketika ruangnya semakin sempit seperti di kampus kita ini kan sekarang pembangunannya masif ya. Ruang terbuka hijaunya itu menjadi lebih sedikit. Nah, agar ketersediaan oksigennya itu tetap berlimpah, bisa difasilitasi dengan ini pembuatan alga tree atau tadi pohon cair itu. Oke, baik. Kemudian pohon cair ini kan berarti dari mikroalga ya Bu. Nah, mungkin bagaimana nih mekanisme cara kerja dari pohon cair ini? Ya sama, jadi kita mengkulturkan atau apa ya, membuat semacam fermentor gitu, bukan fermentor ya, bio fermentor begitu, tempat di mana mikroalga itu bisa tumbuh hidup. Karena kan ternyata dia cukup sensitif ya. Airnya tidak boleh apa namanya pH-nya diatur, salinitasnya diatur. Ada beberapa riset yang menyebutkan kalau salinitasnya itu lebih dari taraf tertentu itu kan akan mengganggu proses reproduksi dari alga, perbanyakan dari alga dan bisa menyebabkan kematian. Nah, itu juga yang harus diperhatikan. Jadi kita menyiapkan sebuah tempat berupa akuarium begitu ya bentuknya atau kotak kaca yang media cairnya itu sudah di setting sedemikian rupa sehingga bisa menjadi tempat hidup mikroalga itu yang optimum sehingga dia bisa hidup dan tadi menghasilkan oksigen. Itu saja sebenarnya. Baik Bu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, Mhm. katanya kan ini mampu membersihkan udara dengan menghasilkan oksigen. Nah, mungkin kalau untuk implementasinya untuk lingkungan. Hmm. Ini sebenarnya alternatif saja ya, alternatif. Karena sebenarnya mikroalga itu kan manfaatnya tidak cuma karena dia menghasilkan CO2, tetapi dia bisa menjadi salah satu sumber pangan fungsional. Dia itu mungkin zaman tahun berapa ya itu ada
eh, tablet spirulina itu kan dari mikroalga juga. Jadi karena klorofilnya tinggi, kemudian beberapa senyawa antioksidan yang diproduksi di dalam sel mikroalganya itu tinggi, itu bisa dimanfaatkan oleh manusia sehingga diekstrak menjadi suplemen-suplemen. Nah, ini hanya salah satu dari sekian banyak manfaat mikroalga adalah menghasilkan oksigen. Jadi kalau implementasinya ya kalau hubungannya dengan apa tadi pohon cair ya, kalau sekarang mungkin di kita belum begitu ini ya menarik, mungkin belum menjadi salah satu yang urgent gitu. Karena ya masih banyak lah pohon-pohon di sini. Tapi mungkin ke depan yaitu ketika semua gedung tertutup ya tidak punya green space, kemudian kita selalu menggunakan AC karena suhu udara yang meningkat karena global warming. Ya itu kan tidak sehat. Pertukaran udara di dalam ruangan tertutup yang menggunakan AC itu harus dibantu dengan ketersediaan oksigen yang juga cukup gitu. Sehingga mikroalga dimanfaatkan tadi dengan membuat pohon cair atau algae tree atau algatorium ya namanya ya. Itu untuk menghasilkan O2 yang bisa menyehatkan kondisi di dalam ruangan tertutup tersebut. Itu peneliti dari UGM, Prof. Arif Budiman. Beliau tahun kemarin kalau tidak salah mendapatkan dana padanan atau matching fund dengan PT Semen mana gitu ya. Jadi menginisiasi pembuatan algatorium itu di perkantoran mereka yang itu akses apa ventilasinya itu tidak bagus gitu, untuk meningkatkan kualitas udara di dalam ruang. Oke, baik. Kemudian untuk implementasi tersebut, adakah tantangan atau hambatannya? Tantangannya tentu mungkin ya memilih jenis mikroalga yang tepat. Sebenarnya kan pemanfaatan mikroalga itu ada lagi yang terbaru sekarang. Ada namanya adalah biotinta. Jadi kalau sekarang kan kita kalau ngeprint gitu ya, itu kita memanfaatkan pewarnaan dari zat warna sintetik. Nah, mikroalga itu kan warnanya ada macam-macam. Makanya kalau perairan yang terkontaminasi dalam tanda kutip mikroalga yang populasinya cukup tinggi gitu, itu kan kadang berubah danaunya, ada yang warnanya biru atau merah atau hijau. Nah, itu karena dia menghasilkan si mikroalga menghasilkan senyawa apa namanya warna tertentu. Nah, itu dimanfaatkan oleh satu peneliti ya, saya lupa dari mana. Kalau dari Korea, Cina atau Jepang karena namanya itu nama-nama seperti itu. Nah, itu mengekstrak warna zat warna dari beberapa jenis alga dengan spesifikasi karakteristik warna tertentu. Nah, itu dimanfaatkan. Nah, warnanya ini nanti untuk pewarna yang sifatnya alami, pewarna makanan misalnya, sehingga tidak berbahaya kan. Kalau nanti kamu belajar tentang keamanan pangan, zat tambahan di dalam makanan salah satu yang berbahaya itu kan pewarna makanan. Kadang masih banyak yang pakai pewarna tekstil dan sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu alternatif untuk itu. Tentu saja tantangannya ya harus diteliti. Kalau tadi pohon cair, maka ya bagaimana membuat si apa bio toriumnya itu ya atau biofermentornya itu menjadi stabil gitu, tidak mudah terkontaminasi sehingga mikroalga yang ada di dalamnya itu bisa survive lama. Meskipun tentu harus ada, kalau di mikrobiologi kan ada disubkultur, diganti medianya atau kemudian diganti dengan mikroalga yang baru itu juga bisa. Nah, yang ini hanya mungkin apa ya pemasarannya kan masih mahal ya sekarang, itu tantangannya belum seumum apa sih nanam pohon gitu kan mudah gitu. Baik, mungkin tadi udah disebutkan bahwa manfaatnya tuh sebagai spirulina, kemudian pewarna makanan, kemudian tinta. Mungkin ada manfaat lain nggak nih, Bu? Ya itu so far sih itu ya untuk kesehatan sama. Kemudian kemarin baru saja Prof. Arif itu yang dosen UGM itu juga memperkenalkan tempe yang diferment. Jadi kedelai yang untuk buat tempe itu disisipi dengan mikroalga. Jadi tempenya itu warnanya ada hijau titik-titiknya gitu. Tapi katanya sedang di riset agar rasanya itu sama seperti tempe biasa. Jadi ketika kemarin diuji organoleptik
Ya sudah banyak sih yang bilang nggak ada bedanya antara tempe biasa sama tempe yang disisipi dengan mikroalga. Tapi tentu kan orang melihat penampakannya juga ya, karena itu kan kalau tempe itu kan biasanya putih bersih, itu tuh ada total-totalnya hijau yang kayak malah kayak terkontaminasi jamur lain gitu. Nah itu mungkin ini itu juga untuk meningkatkan nilai gizi sih sebenarnya. Mungkin selanjutnya berkaitan dengan kemajuan teknologi nih Bu. Hmm. Nah, bagaimana pohon cari ini dapat diintegrasikan dengan solusi hijau yang lainnya? Sangat bisa ya, terutama pada masyarakat yang suburban gitu, yang di perkotaan di mana ruang terbuka hijaunya itu rendah, atau pada yaitu tadi gedung-gedung tinggi yang ventilasinya tidak cukup baik. Ini menjadi salah satu solusi. Jadi menyediakan oksigen di dalam ruangan, dan karena kan bentuknya bisa estetik, tidak hanya kotak saja tapi bisa dibentuk seperti kolom-kolom pemanjang gitu. Itu bisa menambah, selain menambah oksigen di dalam ruangan, juga menambah estetika ruangan. Jadi ini sangat sangat bisa diintegrasikan. Hanya yaitu mungkin karena belum umum dan barangkali biaya produksinya masih tinggi ya, karena untuk optimasi bagaimana alganya itu bisa hidup di dalam akuariumnya itu. Nah itu yang sekarang itu yang masih perlu difikirkan agar besok lagi mungkin ya semua orang bisa bikin. Baik, mungkin ini kan tadi pohon cair ini belum umum ya Bu, masih banyak yang belum tahu. Nah, mungkin strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat nih tentang pentingnya pohon cair di era sekarang Justru ini. kalau menurut saya bukan strategi mensosialisasikan pohon cair, tetapi strategi mensosialisasikan bahwa kita itu memang harus menjaga lingkungan. Ya, menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak mudah menebang pohon. Kan sekarang kita sedang ada poster yang Ice in Papua itu ya, penebangan hutan sekian hektar hanya untuk ditanami kelapa sawit. Ya. Itu kan sebuah pengerusakan yang sistemik menurut saya. Dan kenapa sih harus sampai Papua? Tidak cukupkah merusak Kalimantan, Sumatera yang hutannya sudah banyak yang gundul karena perkebunan sawit gitu? Kenapa harus sampai Papua? Karena di Papua juga masih banyak suku-suku pedalaman yang membutuhkan hutan tersebut sebagai tempat hidup. Nah, jadi sebenarnya belum urgent kalau di Indonesia ya sekarang untuk ini. Mungkin masih lebih ke fancy. Jadi kayak wah keren nih kalau ada perusahaan yang di dalam ruangan kantornya itu ada pohon cairnya gitu, atau tadi algae-nya gitu. Tapi akan lebih baik kalau ya kita memang betul-betul memanfaatkan ruang terbuka hijau ya seperti inilah, ada pohon beneran gitu. Karena kan tidak hanya sekedar menyediakan oksigen, tetapi bisa menjadi tempat hidup bagi organisme lain kan. Kalau pohon, burung hidup di situ ya kan, kemudian juga misalnya tupai dan sebagainya, kemudian serangga-serangga juga hidup di situ. Kalau mikroalga kan dia ya hanya sekedar menyediakan oksigen, tetapi organisme lain kan tidak bisa ikut hidup di situ. Beda sekali dengan pohon. Di pohon banyak yang bisa ikut numpang hidup gitu. Kalau menurut saya sih ya nggak urgent untuk sosialisasi gitu. Baik, berarti masih lebih baik untuk pohon Betul. yang asli gitu ya. Oke, baik. Baik, ternyata tadi merupakan pertanyaan terakhir Bu. Mungkin dari Ibu ada closing statement buat memotivasi mahasiswa dan masyarakat. Ya, ya menurut saya mahasiswa sudah saatnya kembali ke kitohnya ya sebagai agen perubahan yang tidak hanya melulu mengkritisi masalah politik, tetapi juga harus meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Mengingat isu global warming yang juga itu tidak bisa dielakkan. Kalau kalian merasakan sendiri betapa siang hari itu sekarang sangat panas sekali di Jogja dan sekitarnya. Kemudian juga musim hujan, musim kemarau yang sudah tidak bisa diprediksi lagi ya. Di sini banjir, di sana kekeringan, dan harusnya mahasiswa memang harus concernnya juga ke arah kelestarian lingkungan gitu, konservasi, termasuk bagaimana menyuarakan pendapat mereka tentang
kebijakan-kebijakan pemerintah yang itu bertolak belakang dengan semangat konservasi. Semoga nanti semakin banyak mahasiswa kita yang concern ya. Kita kan ada bionik dan sebagainya dan itu termasuk luar biasa. Semoga nanti bisa semuanya punya semangat yang sama untuk menjaga lingkungan agar ya kita hidup di sini jangan sampai kita merusak tempat hidup kita. Itu aja. Mungkin saya izin menyimpulkan Bu dari Silakan. diskusi. Baik, jadi pohon cair ini sebenarnya kata lainnya adalah algaetri, di mana sebenarnya ini karena bentuknya cair mungkin dinamakan pohon cair. Nah, untuk manfaatnya sendiri ini menghasilkan O2, tapi untuk saat ini masih belum urgent, jadi lebih baik untuk pohon yang alami. Nah, gimana nih Sobat Janji? Sudah terjawab belum nih penasarannya kalian? Nah, mungkin saya Hasna Iza Lutfia sebagai moderator, mohon maaf jika banyak salah dan kekurangannya. Kemudian terima kasih kepada Ibu Aini atas ilmunya, semoga bermanfaat buat saintis semua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.